Bismillah, 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 huludallah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Shbalaftu limata. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian yang ada di rumah? Mudah-mudahan pagi hari ini tetap semangat dalam menuntut ilmu, tetap semangat dalam mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Baik anak-anakku sekalian, seperti biasa Elvin, kita niatkan belajar kita itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memenuhi kewajiban, memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pemahaman kepada kita, akan memberikan keberkahan kepada ilmu-ilmu kita. Ya. Baik anak-anak sekalian, setelah kita meluruskan niat kita, kita siapkan juga pakaian kita, pakaian yang rapih ya anak-anak sekalian. Terus duduknya juga yang rapi, terus persiapkan juga alat tulisnya. Betul. Ya, jangan sampai nggak bawa apa-apa ya, hanya mendengarkan saja, itu nanti tidak akan. Kalau mau dicatat belum disiapin, ketinggalan. Iya, karena ilmu itu harus diikat biar nggak lupa, biar nggak lepas gitu ya. Betul. Jadi ikatnya dengan mencatat ya, anak-anak sekalian. Tetap semangat. Sesudah kalian siap, mari kita sama-sama buka pelajaran kali ini dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Baik, langsung pimpin pawan aja ya. Siap. Biar cepat karena udah besar sekarang udah kelas 6 ya. Betul. Baik. Angkat tangannya, tundukkan kepala, berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Amin. Nah, baik anak-anak sekalian dan juga Elvin. Yes. Pekan kemarin Pak Wawan sudah membahas salah satu hadis. Hadis tentang bagaimana Allah melarang kita untuk melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat. Rasulullah melarang kita melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat. Min husnil islamil mar'i tarukuhu ma la ya'ni. Jadi termasuk kebaikan keislaman seseorang ketika dia bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi ketika dia tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, itu bukti kebaikan dari keislaman seseorang. Ketika anak-anak sekalian nih meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat, itu contohnya apa? Main game secara berlebihan ya seharian. Terus apa lagi? Nonton TV terus. TV terus ya, pokoknya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak bermanfaat. Tidak baik ya Pak. Iya, tidak baik. Pada pekan kemarin Elvin masih ingat cerita Pak Wawan apa ya tentang hadis ini? Sebentar. Yang nyari mutiara. Oh iya, nyari mutiara. Iya, kita harus anak-anak sekalian. Anak raja. Iya, yang ada yang fokus kepada tujuan dia menyelam ya. Ada yang juga terlena gitu ya. Jangan sampai anak-anak sekalian dan Elvin juga terlena ya. Kita harus ingat tujuan kita itu hidup di dunia itu apa gitu ya. Apakah itu ada perintahnya enggak dari Al-Quran, apakah ada perintahnya dari Allah atau ada perintahnya dari Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak ada, tinggalkan karena itu tidak bermanfaat. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, apa-apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW,
tentu semuanya bermanfaat untuk kita. Betul. Ya? Baik Elvin, Ya. pada pertemuan kali ini juga Pak Wan akan menceritakan sebuah kisah juga. Kisah lagi. Kisah lagi. Kisah diceritakan Diceritakan. ada seorang tukang bangunan. Tukang bangunan. Tukang bangunan itu sudah sepuh, sekarang udah mau pensiun. Wah. Udah pensiun. Dia umurnya sekarang udah mau menjelang 60 tahun. Kan udah, kalau 60 tahun udah pensiun. Iya betul. Dia seorang tukang bangunan yang ahli banget. Masya Allah. Sudah membuat beratus-ratus, beribu-ribu rumah. Masya Allah. Hebat Tapi sekali. dia itu seorang karyawan, ya, karyawan yang sudah mendekati pensiun. Sesaat sebelum pensiun, bosnya dia itu datang kepada tukang bangunan itu. Ya. Dia mengatakan seperti ini, karena kamu mau pensiun, maukah kamu aku tugaskan untuk membuat satu rumah? Wah. Tugas terakhir untuk kamu. Wah, dapat amanah. Dapat amanah dulu sebelum dia pensiun. Dengan hati yang kecewa ya, kenapa tuh? agak sedih juga karena dia itu sebenarnya sudah pengen istirahat gitu ya, tapi bosnya minta permintaan terakhir sebelum dia pensiun. Gitu. Dengan berat hati dia juga menyetujui. Dengan berat hati tapinya. Iya, tapi dengan berat hati dia lalu membuatlah sebuah rumah. Tapi buat rumahnya tidak seperti biasanya. Jadi bahan-bahannya asal, masangnya asal. Itu biasanya dibagus-bagusin, bahan-bahannya yang bagus, berkualitas bagus. Tapi ini mah yang biasa-biasa aja, terus nggak dibagus-bagusin gitu ya. Jadi asal-asalan gitu ya. Setelah rumahnya selesai, Alvin, maka si tukang bangunan itu mengambil kunci rumahnya dan menyerahkannya kepada bosnya itu. Terus Tapi tukang bangunan itu kaget. Setelah menyerahkan kunci rumahnya, si bosnya berkata gini, Alvin, alhamdulillah kamu sudah menyelesaikan tugas terakhir kamu. Dan sebagai imbalan karena kamu sudah bekerja berpuluh-puluh tahun di sini, aku serahkan rumah ini untuk kamu. Ternyata rumah yang dia buat asal-asalan itu, ternyata itu buat dia. Aduh, rugi sekali, Pak Wawan. Dan di situ dia menyesal sekali. Pasti itu menyesal sekali Bapak tukang bangunannya. Iya, kenapa dia tidak membagus-baguskan bangunannya, tidak membeli bahan-bahan yang berkualitas baik gitu ya. Ternyata rumahnya itu buat dia gitu ya. Dari cerita ini, Elvin, kira-kira apa ya hikmahnya buat kita? Kalau kita diberi amanah, kita harus mengerjakannya semaksimal mungkin. Ketika kita diberi amanah, anak-anak sekalian, kita harus melaksanakannya semaksimal mungkin. Dan ketika tahu amanah itu baik untuk kita atau tidak untuk kita, lihat di Al-Quran. Lihat di Al-Quran atau lihat di hadis atau lihat di dalam pesan-pesan para ulama gitu ya. Kalau itu baik, kita harus semangat gitu ya. Jangan sampai kita tertipu ya. Kita merasa perbuatan itu tidak baik, padahal itu baik untuk kita. Misalkan, buat apa sih belajar gitu ya?
Iya. Mungkin ada yang bertanya, teman-teman yang ada di rumah, anak-anakku sekalian, atau Alpin juga gitu Iya, ya. kadang buat apa sih Buat belajar? apa sih Enak belajar kan juga ya? main. Mendingan main mah seneng gitu ya. Iya, Bertemu belajar mah dengan pusing. teman-teman. Iya. Ternyata itu adalah bermanfaat untuk kita karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Bahkan menuntut ilmu itu adalah wajib. Wajib, teman-teman, Dan ketika wajib. itu bermanfaat untuk kita, ketika itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis, tentunya hasilnya juga akan kita dapatkan nanti. Kesuksesan akan kita dapatkan nanti ketika anak-anak sekalian dewasa dan Elvin juga nanti dewasa akan memperoleh kesuksesan. Ya. Intinya anak-anak sekalian, kita jangan sampai tertipu, kita jangan sampai salah dalam menilai suatu perbuatan. Betul. Apakah perbuatan itu baik atau tidak? Apakah perbuatan itu bermanfaat atau tidak? Betul. Kita lihat ada perintahnya enggak dari Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalkan apa yang Elvin yang sering dilakukan oleh anak-anak apa ya? Yang sering Olahraga. Iya, Olahraga. Olahraga itu diperintahkan enggak oleh Rasulullah? Sepertinya iya, Pak Wan. Diperintahkan berarti Untuk olahraga menjaga itu kesehatan baik. juga ya, Iya. olahraga itu. Makan ada. diperintahkan, tapi makannya harus dengan baik. Misalkan kan anak-anak suka disuruh pakai tangan kanan. Betul. Iya, kenapa sih harus tangan kanan gitu? Kenapa sih, Pak Wawan? Nah, karena kalau tangan kiri kan buat hal yang lain, buat yang kotor-kotor. Nanti kalau yang kotor-kotor masuk ke dalam mulut kita, gimana? Nanti jadi bakterinya masuk. Atau gini, mungkin anak-anak sekalian yang di rumah pernah memikirkan mungkin, kenapa sih sebelum wudhu itu harus cuci tangan dulu gitu ya? Iya. Kenapa harus cuci tangan? Nggak bermanfaat mungkinnya dulu mah. Nggak ngapain cuci tangan sebelum wudhu, nggak bermanfaat. Betul, kadang kayak gitu tuh mikir Padahal itu kan udah ada perintahnya, perintah Rasulullah SAW di dalam hadis. Tapi banyak yang tidak melaksanakan. Tapi sekarang terbukti ya, kita harus sering-sering cuci tangan. Iya, betul, harus rajin cuci tangan. Karena ada virus Corona. iya. Ya, anak-anak sekalian, Bapak simpulkan pada pertemuan kali ini, melanjutkan apa yang Pak Wawan sampaikan di pekan kemarin, bahwa kita harus bisa meninggalkan perbuatan yang sia-sia atau tidak bermanfaat sebagai bukti kebaikan keislaman kita. Betul. Kita tahu perbuatan kita atau kegiatan kita bermanfaat atau tidaknya, kita lihat ada nggak perintahnya di dalam Al-Quran, di dalam hadis, atau di dalam perkataan atau perbuatan para ulama. Kalau nggak ada, berarti itu tidak bermanfaat. Kita Pak Wawan mau nanya nih, kalau kita membantu orang tua, nyuciin sepatunya, nyuciin mobilnya, nyuciin motornya, itu bermanfaat nggak? Bermanfaat sekali. Membantu orang tua, membahagiakan hati orang tua juga. Kenapa bermanfaat? Soalnya meringankan tugas orang tua. Ada perintahnya di dalam Al-Quran untuk berbuat baik kepada orang tua. Ya, itu saja anak-anak sekalian yang bisa Pak Wawan sampaikan. Untuk pertemuan pekan depan, nah kita akan coba melis ya, atau mendata kegiatan-kegiatan apa saja yang anak-anak sekalian sering lakukan di rumah, apakah itu bermanfaat atau tidak. Jadi untuk pekan depan siapkan alat tulisnya ya. Untuk tugas hari ini, silakan kalian seperti biasa merangkum apa yang Pak Wawan sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Jangan lupa merangkum, menuliskannya di dalam buku tulisnya ya. Nanti
ketika UTS atau UAS nanti akan diperiksa oleh guru. Betul. Nah, Guru mapelnya. mapelnya ya. Ya, baik anak sekalian. Sampai jumpa di pertemuan pekan yang akan datang. Tetap semangat di dalam belajarnya. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat dari wabah corona ini, dan mudah-mudahan wabah corona ini cepat berlalu dari kehidupan kita semuanya. Amin, amin. Baik, Elvin. Iya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan berkah. Insya Baik, kita Allah. tutup. Kita Ya, tutup. dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Majelis. Angkat tangannya, tundukkan kepala, berdoa dimulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Kita rabbal tutup alamin. dengan sama-sama membaca salam. Oke. Ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.